Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Masjid Ar-Rahmah, ya Ar-Rahmah kalau tidak salah ya, Masjid Bandara Juanda Surabaya. Ini tadi pagi berangkat, sekarang berada di Surabaya, dan insya Allah besok saya akan kasih kajian tentang At-Tibbun Nabawi di Masjid Darussalam Surabaya. Sekarang tanggal 24 Juni bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan. Baiklah, saya pergunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan dalam forum tanya jawab di Facebook dari Akhi Anas Al-Qudusi. Berarti Akhi Anas ini dari Kudus ya. Baiklah, pertanyaannya, di mana titik bekam untuk stroke, titik bekam yang mudah untuk stroke. Tapi sebelum saya jawab pertanyaan Ahi, dan semoga juga menjadi pembelajaran bagi yang lain tentang stroke, lebih baik kita kenali dulu apa itu stroke. Stroke ialah sebuah kelainan pada sel-sel jaringan otak, ya, karena kekurangan suplai nutrisi dan oksigen yang dibawa oleh darah. Nah, kenapa kekurangan? Karena terjadi penyumbatan, karena terjadi kebocoran. Ya, ada dua aspek, ada dua unsur, tersumbat dan bocor atau merembes pada pembuluh darah di otak. Nah, yang pertama disebut dengan iskemik, yang kedua disebut dengan hemoragik. Kedua-duanya akan menimbulkan efek yang sangat nampak pada pasien stroke, yaitu kelainan atau disfungsi pada separuh tubuh. Tergantung di mana yang terkena. Kalau yang terkena bagian otak kiri, maka nanti yang lemah, yang paralisis bagian kanan. Ya, yang kena otak yang kanan berarti akan yang lemah, yang diskusi pada bagian tubuh yang kiri. Dan itu menyeluruh dari wajah, muka, tangan, kaki. Ya. Kalau hanya di muka saja, macam mencor gitu ya, macam mencor, tapi di muka saja dan tangan masih normal, motoriknya normal, kaki normal, itu kemungkinan bel palsi, bukan stroke ya. Ya. Jadi kalau stroke ini menyeluruh pada sisi yang semuanya, dari wajah, tangan, kaki. Maka kadang-kadang ada yang menggenggam aja, atau ada yang tidak bisa menggenggam, kaki sulit digerakkan, ya. Itu penanda-penandanya yang sangat jelas sekali. Terus titik bekamnya di mana? Titik bekam, akhirnya tentang titik bekam yang mudah. Sebenarnya tidak ada yang kita katakan mudah. Semuanya harus melalui pembelajaran yang jelas, yang terarah, ya. Titiknya tepat, posisinya tepat, sesuai dengan kasus per kasus. Nah, untuk kasus stroke tentu saja yang paling penting, karena bermula dari gangguan di otak, maka titik yang paling penting harus ada di ummumugis, di kepala bagian atas. Ya. Itu juga harus ada pembelajaran. Tidak sembarang posisinya, kalau bisa mengenai pada foramen parietalis. Ya, jadi ternyata memang belajar bekam tidak begitu saja. Artinya dari sisi anatomis kita harus betul-betul tepatkan di mana titiknya, umpamanya foramen parietalis, karena dengan mengenai foramen parietalis nanti akan melancarkan sirkulasi darah melalui hemisaria ke seluruh bagian otak kita. Ya. Titik nabawi yang lain, kahil, ahdain, titik yang dekat dengan jantung, kalau dalam peta anatomi hijamah kita ada di ZA8 dan 9. Juga boleh di ginjal ZA16-17 untuk membantu reticulo endothelial system untuk regenerasi sel darah. Ya. Terus kalau yang berhubungan dengan fungsi tangan, ya, motorik, karena paralisis ya, di tangan nanti titiknya, ya, YA1, YA3, 5, 7, 9, tapi dengan waktu yang berbeda, jadi ada penjedaan. Maka pengalaman kami di Asabil Holistik menangani pasien stroke ini sudah macam-macam, ya. Kita sudah lakukan itu sejak tahun 2002, ya. Macam-macam percobaan yang kita lakukan. Contohnya, dalam 1 bulan ada yang kita bekam sampai banyak kali, hampir setiap hari. Tetapi sekali datang itu hanya 1 titik, 2 titik. Nah, itu ternyata lebih efektif.
Ada juga yang kita bekam ya, hari ini kena stroke, besoknya langsung kita bekam, Masya Allah, hanya 3 kali 3 hari tiap hari. Dan normal sampai sekarang itu sudah berjalan kira-kira 4 tahun sampai sekarang dengan usia 65 tahun ya. Ada juga anak muda yang baru 26 tahun pun kena stroke, maka hati-hati, jaga sehat ya. Semoga bermanfaat jawaban dari kami bagi Akhi Anas dan juga bagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.